Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terkhusus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bidang Kurikulum, Ibu Siti Helmi dan juga Ibu Noika, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Baiklah Bapak Ibu, kita dari CGP Angkatan 10 SDN Ragunan 01, ada Pak Dwi Sampurna Kurniawan, Ibu Siti Nurhasana, dan saya sendiri Nurhasana. Semoga hari ini kita dapat memberikan pengalaman, bisa memberikan materi apa yang sudah kita dapat di CGP kita. Kita akan berbagi kebaikan, berbagi positif dengan Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini di video loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Siti Helmi kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para CGP yang telah memberikan waktu kepada saya pada hari ini guna memberikan sedikit saja tentang penyambutan mewakili dari kepala sekolah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita sebagai di sekolah pendidik sudah pasti kita melaksanakan itu semuanya ya. Alhamdulillah dengan adanya budaya positif yang akan disampaikan pada CGP ini semua bisa kita laksanakan. Untuk materi yang akan disampaikan kita dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan kita cerna, kita berikan kembali kepada anak didik kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan itu mendapatkan hasil yang baik juga kepada anak kita semuanya.
pastinya kita semua sudah melaksanakan. Insya Allah apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu sahabat ini penerus kita semuanya bisa kita ambil hikmahnya dan sekolah kita akan lebih baik lagi. Makanya apa yang disampaikan materi yang hari ini terus kita ambil yang baik, yang baik, yang baik. Yang buruk kita buang, kita tingkatkan lagi. Dengan ADCGP semua akan lebih baik lagi, lebih maju lagi SDN Nagari 01. Semangat Nagari 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herni. Baik teman-teman, untuk memenuhi waktu yang sudah disediakan, kami langsung saja untuk yang paparan pertama. Pergi ke toko membeli parfum dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga diseminasi ini bermanfaat. Untuk yang pertama kepada Ibu Siti Nur Hasanah kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita ice breaking dulu, ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita ice breakingnya bernyanyi sambil berjoget ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah kami angkatan 10, yaitu saya Siti Nur Hasanah, kemudian ada Bu Ana, ada Pak Dwi, akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, di mana artinya diseminasi itu adalah pengimbasan. Di sini kami diminta untuk mengimbaskan materi yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4. Adapun
Di antaranya disiplin positif, perubahan paradigma belajar, teori motivasi perilaku manusia, pengetahuan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Latar belakang adanya budaya positif itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, di mana Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai ladang tempat persemayaman bibit agar bibit bisa tumbuh secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, memahami ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Maka dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa diibaratkan kalau misalnya sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus berusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Mungkin ada yang tahu Bu Tuti, budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu budaya kan hasil yang pola pikir manusia, budaya itu kebiasaan. Nah, positif itu yang selalu berbuat kebaikan. Jadi menurut saya budaya positif itu budaya yang diterapkan terus menerus, berkelanjutan, dengan mempengaruhi orang di sekitarnya untuk melakukan budaya positif itu. Karena kalau tidak dibudayakan, bisa aja budaya yang positif itu bisa menurun, bahkan bisa tidak dilakukan. Jadi budaya positif itu intinya kita harus melakukan kebiasaan setiap hari dengan budaya positif. Baik, terima kasih. Itu pendapatnya Bu Tuti. Tepuk tangan Bu Tuti. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Ya, sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ya, perwujudannya guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Ini dia alasan mengapa budaya positif itu penting untuk diterapkan di sekolah. Ya Bapak Ibu, agar murid bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kita menciptakan komunikasi yang efektif di sekolah, ya, baik antara guru, kepala sekolah maupun kita dengan siswa. Kemudian kita juga menanamkan toleransi pada murid. Yang ketiga, nilai murid secara objektif, ya Bapak Ibu, jangan karena kedekatan kita memberikan nilai yang besar pada murid. Kemudian kita juga sebagai seorang guru harus memberikan motivasi kepada murid kita agar mereka bersemangat gitu untuk melakukan belajar atau mungkin aktivitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, tunjukkan apresiasi Anda sebagai guru kepada murid. Next, ini adalah kita selanjutnya tentang materi disiplin positif. Mungkin kita pernah mendengar ya Bapak Ibu mendengar kata disiplin. Apa yang terbaik
terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang disiplin positif? Oke, apa Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Mungkin Bapak Adit bisa memberikan pendapatnya tentang disiplin. Oke, disiplin kalau menurut saya ya Bu ya, kan saya guru olahraga. Jadi kalau kata disiplin itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang harus diterapkan pada anak. Disebut. Baik, terima kasih Pak Adit. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan untuk Pak Adit. Baik, kita akan menyimak Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih disiplin. Ya, disiplin positif itu berasal dari kata Latin disiplin, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Ya, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah hal itu bisa mereka lakukan, maka ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang tidak akan berpengaruh terhadap hukuman dan hadiah. Mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Materi selanjutnya mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Ya, di mana proses pembelajarannya di kelas itu untuk memenuhi belajar individu setiap murid. Tujuan dari perubahan paradigma belajar ini adalah untuk membentuk karakter pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berteknologi digital. Next, teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa? Apa sih motivasi Bapak dan Ibu ketika mengajar di dalam kelas? Ini Ibu Waki bisa memberikan pendapatnya. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pertama, kita itu guru, berarti segala sesuatunya akan ditiru, diamati sama anak-anak. Apabila kita sudah telat, berarti kita sudah memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak. Itu aja sih. Itu waktu ya. Bapak Ibu, ini menurut dia nih dosen, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ya, motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mungkin imbalan di sini bisa pujian ataupun bisa hadiah. Kemudian yang terakhir motivasi
internal ya. Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Materi selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan dasar. Apa sih artinya kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Baik, Bapak. Yang pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita di sini sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid kita mengenai baik itu kesehatan, rumah, dan makanan agar kita dapat memberikan bimbingan ketika murid kita mengalami suatu kesulitan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini artinya kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini kita sebagai guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang hangat dan penuh dengan kasih sayang, di mana kita memberikan apresiasi kepada murid kita agar mereka merasa nyaman juga bersama kita di kelas. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati. Ini meliputi self-assessment dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan tantangan ya yang sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian di sini ada yang namanya kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini kita sebagai seorang guru memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih pembelajaran yang mereka mau dan memberikan kebebasan pada mereka untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat belajar. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, di mana anak-anak itu merasa ceria ketika belajar bersama kita. Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan dasar dari anak murid kita agar kita mampu
memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka berkembang secara optimal. Dan semua itu tidak bisa kita lakukan sendiri, karena kita juga perlu bekerjasama dengan pihak sekolah dan semua warga sekolah. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Artinya universal adalah semua orang dapat menerima, baik itu antar negara, antar suku maupun antar bangsa, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana semua orang dapat menerima apabila sifat itu baik, positif. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Foster. Ada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, kita mengharapkan bahwa anak-anak akan muncul motivasi di dalam diri mereka. Di sini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu adalah ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar tinggi. Tentu kita mengharapkan anak murid kita agar memiliki perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak dan Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita sudah tahu semuanya sifat yang mencerminkan perilaku tersebut. Di antaranya mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian berakhlak mulia. Kita mengharapkan agar anak murid kita itu mempunyai sifat yang positif, sifat yang bagus, dan sifat yang terpuji. Misalnya dapat dipercaya, kemudian mereka juga dapat jujur, kemudian mereka juga dapat mandiri, kemudian juga banyak hal yang terdapat dalam akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang kemudian gotong royong. Kita mengharapkan bila anak murid kita itu mempunyai rasa empati, ya, bisa saling membantu apabila ada orang yang kesusahan. Kemudian mandiri. Kita juga mengharapkan kalau misalnya anak murid kita itu mempunyai sifat yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain maupun pada orang tuanya. Kreatif. Kita juga menginginkan anak kita itu mempunyai kreativitas yang tinggi, dapat menciptakan hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Menurut Primary Years Program, nilai-nilai kebajikan yang ingin diharapkan adalah yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, itu adalah Primary Years Program dari kebajikan yang ingin mereka dapatkan. Kemudian ada yang tentang keterampilan hidup. Di dalam keterampilan hidup ini nilai-nilai kebajikan yang ingin ditunjukkan adalah yang pertama dapat dipercaya. Kemudian yang kedua lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri dia sendiri. Kemudian menurut the seven essential virtues, nilai kebajikan yang ingin didapatkan adalah yang pertama adalah
empati, kemudian ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ada 24 nilai-nilai kebajikan yang ingin didapatkan dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang terdapat proyek ini? Yang pertama ada keterusterangan, kemudian kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, kerja rasa, keberanian, kesantunan, kreativitas, ada semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, dan ketegasan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada 6 peraturan yang akan kita tuju nilai kebajikannya. Peraturan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu dirian. Nah, sekarang kita akan bahas ya Bapak Ibu, dan peraturan-peraturan yang ada dalam tabel ini, nilai kebajikan apa sih yang akan ditujunya? Untuk peraturan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ingin dituju di sini adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini nilai kebajikan yang ingin dituju adalah menghormati orang lain dan komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah keselamatan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Di sini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah menghormati orang lain dan bersabar. Materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kita sudah sering sekali mendengar pertanyaan ini. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas saja? Apa sih perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, di sini kita akan membahas itu ya Bapak Ibu. Apa sih perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, berarti di sini tidak hanya guru saja yang membuat, tapi murid juga ikut dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Sedangkan peraturan kelas, peraturan yang hanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Ini berarti hanya guru saja yang membuatnya. Siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas tersebut. Oke, kita bahas lagi Bapak dan Ibu. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Oke, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, saya yakin kebanyakan dari Bapak dan Ibu
jawabannya itu pasti adalah keselamatan. Ya, kenapa kita ada aturan untuk memakai helm? Pasti alasannya untuk keselamatan kita di jalan raya. Kemudian yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, ini pasti ini bapak-bapak bisa jawab. Ya, mengapa ada larangan merokok di sekolah? Pasti alasannya lebih ke kesehatan, baik untuk kesehatan diri kita sendiri maupun untuk kesehatan dari orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai yang terdapat dalam kedua pertanyaan tadi itu adalah nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan tidak hanya dalam bentuk peraturan saja Bapak dan Ibu, kita juga harus menjelaskan kepada anak apa sih nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan apa tujuan utama dari keyakinan tersebut dan tujuan utama dari setiap keyakinan yang ada di situ. Murid-murid kita, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, tujuan kita membuat keyakinan kelas adalah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan, ya, yang nantinya akan disepakati oleh guru dan murid. Menurut Brainstorm, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah merupakan proses curah pendapat yang dilakukan oleh siswa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan pada diri mereka. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Berarti pernyataan itu adalah pernyataan yang umum atau menyeluruh.
dibuat dalam pernyataan positif. Berarti keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif, ya. Dihindari penggunaan kata dilarang oleh Ibu. Kemudian sedikit saja mudah diingat, ya. Kita membuat keyakinan kelas itu diharapkan keyakinan kelas itu sedikit saja agar anak-anak dapat dengan mudah untuk mengingat keyakinan kelas yang telah mereka buat dan mereka sepakati sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, keyakinan kelas setiap sekolah atau setiap kelas dalam sekolah itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini sangat jelas keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga kelas. Ya, berarti antara guru dan murid, tidak hanya guru saja yang membuatnya. Tahap-tahap dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru menjelaskan tentang keyakinan kelas. Tentu ketika kita akan membuat suatu keyakinan kelas, kita akan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas dan tujuan kita membuat keyakinan kelas itu untuk apa. Yang kedua, setiap murid menuliskan keyakinan kelas di stick note, ya. Setelah guru menjelaskan arti dari keyakinan dan tujuannya, guru akan membagikan kertas stick note kepada semua murid yang ada di dalam kelas. Setiap murid boleh menuliskan 1 atau paling banyak 3 impian atau keyakinan kelas yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas. Ya, setelah semua murid menuliskan keinginannya di stick note, murid maju ke depan untuk menempelkan stick note di papan tulis. Setelah stick note ditempelkan di papan tulis, guru akan membahas satu persatu keyakinan kelas yang telah dibuat oleh muridnya. Setelah menuliskan, guru akan menyimpulkan dan menjadikan impian-impian dari siswa yang mempunyai impian yang sama menjadi suatu keyakinan kelas. Setelah itu, guru dan siswa akan menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Mungkin ini untuk kelas tinggi dapat menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat di akor atau di poster. Setelah dibuat, semua siswa dan guru menandatangani keyakinan kelas. Setelah ditandatangani, keyakinan kelas tersebut akan ditempelkan di dalam kelas. Materi selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol di sini adalah untuk kita sebagai guru, Bapak dan Ibu. Nah, 5 posisi kontrol kita adalah: yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita akan membahas lebih dalam tentang 5 posisi kontrol ini dan apa dampaknya bagi murid kita. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya
penghukum. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini adalah dampaknya ya bapak ibu. Apabila kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, maka dampak yang akan terjadi kepada murid kita itu adalah seperti ini. Murid akan cenderung menjadi seseorang yang pemarah dan pendendam, yang mungkin akhirnya nanti akan berakibat melukai dirinya atau orang lain. Posisi yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Ini biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru yang memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini dampaknya Bapak Ibu apabila kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi murid ini akan terpendam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaannya, tidak seperti dengan guru mendukung, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Oke, posisi yang ketiga adalah apabila guru memposisikan diri mereka sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Maka akan terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Itu adalah positifnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru yang memposisikan diri mereka sebagai teman. Ayo, bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru-guru yang memposisikan diri mereka sebagai seorang teman. Namun di balik sisi positif tentu ada sisi negatifnya dari posisi ini. Apa sih hal negatifnya? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lainnya.
murid akan tergantung pada guru tersebut. Dampak dari posisi sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Apa akibatnya? Akibatnya murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang guru adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau, biasanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau yang sering dikatakan oleh guru yang memposisikan diri mereka sebagai pemantau. Ya, biasanya akan mengatakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tentu saja posisi pemantau ini pun akan mempunyai dampak terhadap murid-muridnya. Kita akan lihat Bapak dan Ibu dampak dari murid apabila kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Ya, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang seharusnya atau yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai diri terhadap murid kita. Ya, pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi diri mereka sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya,
pemberhentian guru itu adalah apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah kata-kata yang sering diucapkan apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, gitu ya. Ini biasanya guru tersebut akan mengatakan apa yang kita yakini, ya, akan mengembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid agar dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk dari murid. Ya, kadang berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali. Maka perbuatan murid ataupun bersembel gurau menempatkan diri sebagai teman. Dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Namun tentu saja dengan bimbingan dari gurunya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai peraturan sekolah. Kita akan melihat apa yang dikatakan setiap guru dari posisi sebagai teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah dan manajer. Kita akan lihat dulu posisi guru yang sebagai teman. Bila ada murid yang melakukan suatu kesalahan yang melanggar aturan sekolah, ini yang akan dikatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Nah, itu adalah kata-kata yang akan dikatakan sebagai guru yang memposisikan diri sebagai teman. Apabila guru tersebut memposisikan diri sebagai seorang pemantau, maka beliau akan mengatakan, aku sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah jam pelajaran selesai, kamu menghadap ibu. Lain kali jangan diulangi. Ya. Kemudian untuk yang memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya guru tersebut akan langsung menghukum siswa. Misalnya, siswa diminta untuk berdiri di depan kelas selama 1 jam. Pembuat rasa bersalah. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Dan yang terakhir ini adalah yang dikatakan oleh manajer. Ya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Menurut bapak dan ibu, dalam kelima posisi ini mana yang terbaik? Silahkan bapak dan ibu merenung. Bapak dan ibu sekarang berada di posisi yang mana? Materi selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan membahas lebih dalam mengenai materi itu Bapak dan Ibu. Bila kita melihat kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2 bagian.
yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa titik. Apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya hukuman ini bersifatnya negatif. Contohnya teguran atau penurunan nilai. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan yang telah mereka lakukan. Dan terakhir adalah restitusi. Kita akan lihat pada video. Restitusi itu apa? Ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ya, di sini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, kalau misalnya pada hukuman, guru akan menghukum muridnya untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau misalnya konsekuensi, di sini guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat. Di sini guru bersifat tegas dan murid menghormati peraturan. Yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan tentang keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah perbedaannya apabila siswa mengalami suatu kasus. Cara penyelesaiannya apabila dilihat dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Materi kita yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Oke, kita akan membahas dulu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Ya, sedangkan arti dari segitiga restitusi adalah sebuah tindakan yang memudahkan para guru dan orang tua tahapan untuk melakukan proses menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, artinya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki pasti motivasi internal.
Oke, kita akan bahas satu persatu tahapan dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada berkurang. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini adalah biasanya kalimat-kalimat yang akan dikatakan ketika kita berada dalam tahapan menstabilkan identitas. Ya, perkataannya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif, ya, mengenal tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang akan dikatakan ketika kita berada pada tahap memvalidasi tindakan yang salah itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah kata-kata yang akan diucapkan apabila kita berada pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Ini ada biasanya kata-kata yang akan diucapkan pada saat kita berada pada tahapan yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kata-kata yang akan diucapkan oleh guru ketika pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama,
guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi akan menguatkan diri anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Silakan menyaksikan Bapak dan Ibu. Demikianlah paparan dari saya. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Siti Nurhasana atas paparan yang sudah diberikan, kepada Bapak Dwi Sampurna Kurniawan yang sudah memberikan paparannya, saling berbagi budaya positif, saling berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk menggerakkan komunitas belajar kita di sekolah, dan juga untuk murid-murid kita di sekolah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.